Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh revolusioner China atau Tiongkok, yakni Deng Xiaoping. Deng Xiaoping adalah sosok yang menancapkan tonggak pertumbuhan ekonomi China pada abad ke-20. Walaupun berulang kali ia menegaskan bahwa ia selalu setia kepada komunisme. Namun para analis kerap berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Deng bertolak belakang dengan cita-cita komunisme dari Mao Zedong. Bahkan sering muncul pertanyaan apakah Deng mengkhianati cita-cita Mao Zedong. Dalam catatan Kao dan kawan-kawan yang termaktub di buku China in the Era of the Deng Xiaoping, A Decade of Reform tahun 1993, Deng lahir di Sichuan pada tanggal 22 Agustus 1904. Saat itu, Sichuan masih berada di bawah kekuasaan Kaisar Qing. Deng sempat menempuh pendidikan di Perancis pada awal 1920-an di sebuah komune bernama Le Grenelle Colombes, barat laut Paris. Ia bertemu dengan para calon pejuang revolusi Cina lain seperti Zhou Enlai, Ni Rongzhen, Cai Hesheng, dan Zhao Xian. Kembalinya ke kampung halaman, Deng aktif dalam gerakan revolusioner Marxis yang berpusat di Wuhan dan Shanghai. Perjuangan melawan gerakan nasionalis Kuomintang ia mulai dari Guangxi pada tahun 1929 lalu ke daerah-daerah lainnya. Sekali lagi bahwa Deng bukan merupakan seorang Marxis. Karir politiknya terbilang moncer, di mana akhir-akhir revolusi ia menjadi tokoh kunci dan dekat dengan para elit komunis Cina atau PKC. Deng dikenal sebagai propagandis ulung di tubuh tentara. Ide-ide Mao ia terjemahkan sebagai pondasi perjuangan partai hingga akhirnya ERC berdiri pada tahun 1949. Mobo Gebo melalui bukunya The Battle for China, Fast Mo and the Cultural Revolution tahun 2008 menyampaikan kecurigaan bahwa Deng murni merupakan seorang Marxis. Ia hanya pejuang yang punya kesadaran rasionalis serta menginginkan Cina bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kebetulan di masa itu, kata Gao, komunisme menjadi gerakan paling potensial untuk merebut kekuasaan sehingga ia menceburkan dirinya ke dalamnya. Kecurigaan ini terbukti bahkan sebelum Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan pada era 1960-an dan 1970-an. Deng nilai terlalu dekat dengan elit politik yang lain yang berhaluan pragmatis. Mao yang sebelumnya kagum berubah menjadi kecewa. Deng diberhentikan dari posisinya dan dikirim ke pedesaan Jiangxi untuk menjalani reedukasi. Deng menjadi salah satu korban represi selama revolusi kebudayaan. Meski sudah menghilang dari publik, ia tetap saja diserang oleh para pendukung radikal Mao. Namun Deng tergolong lebih beruntung ketimbang banyak warga Cina yang lain yang dipersekusi rezim, terutama mereka yang tak mendukung revolusi. Revolusi tersebut menjumpai batu sandungan saat Mao meninggal pada 9 September 1976. Deng secara bertahap muncul sebagai pemimpin pengganti, namun saat itu kekuasaan pindah sementara ke tangan Ho Guofeng, didukung lingkaran internal PKC. Sebelum dekade berganti ke era 1980-an, kekuasaan Deng berhasil melampaui Hua dengan cara mengisi sejumlah jabatan penting. Rezim Deng menandakan perubahan yang cukup radikal, terutama dalam hal memperbaiki kondisi ekonomi yang bobrok selama mau menjalankan revolusi kebudayaan. Mulai di titik itu, Deng menampilkan wajahnya yang jauh dari wajah radikal yang ditampilkan oleh Mao. Deng ingin RRC lebih liberal meski tak sampaikan secara eksplisit di bidang ekonomi serta punya peran yang lebih aktif dalam perdagangan internasional. Merujuk ulasan
Merujuk pada ulasan dari Ian Thomas atas buku Christian Carl Strand Rebel tahun 1970-an and the Birth of the Century. Liberalisasi ekonomi Cina dimulai pada 1979 atau segera setelah Deng naik panggung. Efeknya langsung terasa bahkan dalam hitungan beberapa tahun saja. Permulaan liberalisasi ekonomi bukan terjadi dari area perkotaan, tapi justru dimulai oleh Deng Xiaoping dari arah pedesaan. Para petani masih bertanggung jawab atas tanah yang dimiliki negara, namun rezim Deng mendorong para petani lebih fleksibel dalam memilih komoditas pertanian, lebih menyesuaikan dengan kondisi alam, dan tidak direpotkan dengan urusan birokratis yang terpusat seperti yang berjalan di era Mao. Banyak sejarawan termasuk Yang Jisheng dalam Tombstone The Great Chinese Famine 1958 sampai 1962 tahun 2012. Revolusi kebudayaan menghasilkan bencana kelaparan massal. Ada sejumlah faktor penyebab, di antaranya merujuk Jinsun dalam bukunya The Culture of the Flower, The Lin Biao Incident in the Cultural Revolution tahun 1999, mau terlalu fokus pada peningkatan produksi besi, berkurangnya lahan pertanian, cuaca yang buruk, dan bencana alam di beberapa wilayah. Restrukturisasi ekonomi ala Deng menanggulangi masalah itu sebab produktivitas petani meningkat. Bahan pangan mudah didapat, bahkan untuk daging babi, daging angsa, dan komoditas-komoditas yang sebelumnya dianggap mewah. Program-program terpenting Deng adalah zona ekonomi khusus, Special Economic Zones, SEZ, merupakan model produksi terpusat di sebuah area dengan menyasar dunia internasional sebagai pangsa pasarnya. Lambat laun, pemodal asing datang sebagai investor maupun distributor. Pemerintah lokal meraup untung dari pajak dan biaya administrasi. Salah satu daerah yang terkenal di awal program SEZ diluncurkan adalah Shenzhen, lalu pelan-pelan berekspansi ke daerah-daerah lainnya di China. Meski investor asing menjadi mayoritas pemilik pabrik, orang-orang mendapat berkah dengan berbondong-bondong bekerja sebagai buruhnya. Di fase awal, SEZ justru diatur dengan agar berdirinya di kawasan pedesaan. Sehingga dalam satu dekade saja berselang dengan kawasan lokal yang ekonominya tumbuh, orang-orang lokal juga tak hanya mengisi posisi sebagai buruh kasar, namun juga manajer, dan beberapa di antaranya ada yang berhasil membangun perusahaannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi Cina tumbuh pesat mulai era 1980-an pada 1981 sampai 1983. Pertumbuhan ekonomi Cina mencapai 9,6% per tahun. Di Shenzhen misalnya, pertumbuhan ekonominya mencapai 75% per tahun sepanjang 1981 sampai 1984. Lahirnya istilah kecepatan Shenzhen atau efisiensi Shenzhen untuk menyebut standar kemajuan yang juga dikejar di daerah-daerah lain. Deng selalu menegaskan bahwa dirinya tidak mengingkari ideologi resmi negara. Ia memperkenalkan sosialisme dengan karakteristik Cina, yakni kombinasi sosialisme dengan kebijakan ekonomi pragmatis yang ramah akan investasi asing, serta aktif dalam perdagangan global. Ideologi ini dilanjutkan oleh para penerus Deng hingga kini di era Xi Jinping dan membawa RRC sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Sejak tahun 1980-an, gagasan Deng tentang sosialisme ala Cina dimasukkan ke dalam salah satu kurikulum wajib di kampus-kampus. PKC menjadikannya sebagai panduan kebijakan utama sejak pleno ketiga Kongres Nasional PKC ke-11 pada tahun 1978. Ia juga ditetapkan sebagai ideologi panduan dalam konstitusi PKC pada 1997 dan kemudian dicatat ke dalam konstitusi negara. Ambivalensi Deng. Namun, era Deng yang merentang sepanjang lebih dari satu dekade juga tak lepas dari kekurangan. Menurut Kerr, sebagaimana liberalisasi ekonomi di banyak negara, muncul kesenjangan ekonomi sebab tak semua daerah kebagian atau kue ekonomi itu tidak kebagian secara merata ke beberapa daerah.
Pengangguran meningkat di beberapa wilayah, sementara eksploitasi besar-besaran mulai melahirkan berbagai masalah environment. Dan yang hingga akhir hidupnya konsisten menolak kapitalisme, sebenarnya dinilai ambigu oleh para sejarawan. Selain karena kebijakan ekonominya, ia juga muncul menolak mentah-mentah aspirasi demokratisasi di RRC. Aspirasi ini terutama muncul dari para mahasiswa yang menilai apa yang sudah dilakukan Deng akan kian maksimal dengan RRC yang lebih demokratis. Deng menampilkan wajah yang agresif sekaligus represif dalam menghadapi militansi mahasiswa. Mereka melakukan serangkaian demonstrasi yang berpusat di lapangan Tiananmen di Beijing antara pertengahan awal tahun 1989. Selain demokratisasi, salah satu tuntutan pokok mereka adalah penegakan hukum bagi pelaku korupsi. Meskipun pemerintah telah mengumumkan masa darurat pada tanggal 20 Mei, demonstrasi terus berlanjut. Setelah Deng berunding dengan beberapa elit partai, keluar perintah yang menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis itu. Demonstran direpresi sedemikian keras sehingga melahirkan korban jiwa yang berjumlah ratusan orang. Tragedi lapangan Tiananmen menjadi jejak hitam bagi rezim Deng sejak menimbulkan kecaman dari komunitas internasional. Terlepas dari itu, manuver Deng selamat berkuasa telah mencatat prestasi yang dinarasikan Kern sebagai program penurunan angka kemiskinan terbesar dalam sejarah umat manusia. Penjualan skala global China pada 1978 hanya bernilai 10 miliar dolar. 3 garis berikutnya adalah sudah 100 kali lipatnya. Liberalisasi ekonomi jadi kuncinya. Meski dalam kemasan luar Deng dan RRC kekinian tetap dalam berlabel komunis, Karl menyimpulkan bahwa sosok Deng seakan dipenuhi oleh hipokrisi tanpa mengurangi rasa hormat. Katanya, orang yang membangkitkan hidupnya untuk cita-cita komunisme ternyata melakukan pembunuhan terhadap ideologinya sendiri. Bahkan Deng sendiri pernah menyatakan pendapat bahwa untuk menangkap tikus, kucing itu tidak perlu hitam. Oh, salah. Kucing itu tidak perlu hitam atau putih, yang terpenting ia bisa menangkap tikus. Sekian, terima kasih.